Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang juga dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh ada sampai dengan saat ini. Semua itu karena kemurahan dan penyertaan-Nya di dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna Engkau telah nyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat GBDI Immanuel. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak demi nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian ini. Nyanyi bagi Dia.
selalu bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau rabi setiap kami. Beri kami pengertian Tuhan yang paling mudah Tuhan, agar kami benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu, tutup fokus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang dia perkatakan Tuhan semua berasal daripada-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami, dan ini kami Tuhan yang siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat ibadah online di hari Minggu pagi ini. Saya percaya meskipun sebentar sore kita akan juga menikmati berkat Tuhan lewat ibadah di gereja, dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap bukan saja protokol kesehatan, tetapi tetap kita menjaga kualitas rohani kita dengan cara untuk tetap kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita beribadah ya di persekutuan ibadah di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini pagi ini saya akan berbicara satu tema di sini, yaitu tentang kita akan melihat satu tema topik yang saya sampaikan berbicara tentang pengharapan hanya di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam segi kehidupan yang kita jalani ini, itu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak sekali liku-liku kehidupan. Sekalipun memang kita beberapa waktu yang lalu, memang kita masih ada hidup di dalam dunia, tetapi tetap kita, rohani kita terus diubahkan, kita didewasakan iman kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita di dalam dunia ini ya, kita menghadapi satu realita kehidupan dengan berbagai macam persoalan. Persoalan itu banyak. Nah, kita lihat di sini satu tema yang sangat menarik tadi saya katakan, pengharapan di dalam Yesus. Kita lihat satu perikop ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Kita lihat Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian: ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus menyembahnya. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepada kami tidak dapat mengusir setan itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu kisah yang sangat menarik di sini, bagaimana seorang anak ya
seorang anak dia mengalami sakit ayan. Sakit ayan itu adalah sakit yang begitu serius yang dihadapi oleh anak ini. Ya, sakit ayan berarti kalau sakit ayan dia sering kumat. Ya, sering kumat. Saya pernah melihat orang-orang yang sedang sakit ayan. Jadi dia tidak bisa diprediksi kapan. Ya, tidak bisa. Kadang-kadang dia jatuh di api, dia jatuh di air. Nah, kalau sudah dijatuh di air, nah bisa tenggelam. Kalau dalam, tidak ada orang yang melihat, dia bisa tenggelam dan mati lemas. Begitu juga, dia bisa jatuh ke dalam berbatuan, dia bisa jatuh ke dalam air yang dalam, dia bisa jatuh ke dalam api. Ya, jadi tidak diprediksi kapan dia akan kumat, saudara-saudaraku. Nah, tentunya dia butuh pertolongan. Nah, tentunya yang membawa memang tidak ditulis di sini apakah dia seorang ibu atau seorang bapak. Tetapi kalau saya lihat bisa-bisa dia seorang ibu. Nah, karena seorang ibu itu dekat dengan anaknya. Ya, ibu yang membesarkan, ya. Bapak-bapak ya seringkali dia tidak di rumah mencari ya nafkah untuk memenuhi akan kebutuhan keluarga. Tetapi kita melihat meskipun anak ini menderita, sudah pasti adalah ibunya, orang tuanya juga sangat menderita. Bisa-bisa dia menanggung malu melihat keadaan situasi. Mungkin anak ini istilahnya dihina, ya kalau orang Jawa bilang dingenyek dan segala macam. Mungkin pokoknya perlakuan ya, namanya kalau anak-anak ada anak-anak sekitar ya mungkin mengolok-olok dia karena sakit seperti itu. Yang sering kumat ya, saya pernah melihat orang yang seperti itu ya. Jadi seperti orang yang kejang-kejang menghadapi. Ternyata penyakit ayannya itu disebabkan oleh setan. Disebabkan oleh kuasa gelap. Jadi ada banyak bentuk cara iblis untuk menghancurkan akan seseorang itu. Karena Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 kita baca. Perhatikan, Injil Yohanes pasal yang ke-10, pekerjaan iblis itu dia banyak cara untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, ya. Ada dengan cara merasuk, ada dengan cara menggoda. Cara menggoda itu seperti kalau kita di kisah-kisah Alkitab, seperti Simpson, Simpson ya, iblis pakai Delila untuk menggoda karena tidak mendapat, mereka cari kekuatannya tetapi tidak mendapat. Akhirnya iblis pakai untuk menghancurkan lewat apa? Lewat Delila. Nah, di akhir zaman ini, perhatikan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, cara-cara iblis untuk menggagalkan akan rohani kita. Coba kita lihat di Injil Yohanes. Sering kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10, perhatikan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kalau kita lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Jadi anak ini dia sedang terikat dengan kuasa gelap, sehingga apa? Dia harus menderita. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, tidak dicatat dalam Alkitab berapa lama dia harus menderita. Tetapi kasihan, sudah pasti ibunya sangat menderita. Ibunya selalu mengawasinya. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa karena melihat kondisi seperti itu. Tetapi Tuhan tahu kebutuhannya. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Asal apa? Kita datang kepada Yesus. Sederhana sekali saya mau sampaikan firman itu. Tuhan tahu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami suatu titik-titik jenuh atau titik-titik kelemahan. Saudara menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, ya. Persoalan ini mungkin mewakili kita hari-hari sedang alami jalan buntu. Mungkin ada yang sedang terikat dengan dosa, ada yang terikat dengan roh iblis, ada yang terikat dengan berbagai macam-macam keinginan, terikat dengan dunia ini, ya. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, apapun yang kita hadapi, dia sanggup. Amin. Karena pengharapan kita hanya kepada Yesus. Ya, saya sudah buktikan di saat kami alami jalan buntu, di saat kita tidak ada jalan, disitulah Tuhan membuka jalan ketika apa? Kita benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini
ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah dia. Nah, kita melihat satu rahasia di sini. Ketika Yesus sedang mengajar, Yesus sedang memberitakan keselamatan, karena pelayanan Yesus itu pertama, dia memberitakan Injil. Dia memberitakan pengharapan. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Lukas, pasalnya yang keempat, di dalam ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Seperti tadi yang kita sudah baca tadi di Injil Matius pasal yang ke-17. Kita lihat seorang anak muda yang sedang ditawan setelah dia dibelenggu oleh iblis, oleh karena akhirnya dia sakit, ya, ditawan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah ketika dia datang, dia apa? Dia datang membebaskan hidup saudara. Tetapi untuk supaya pengharapan itu nyata, untuk supaya mujizat itu nyata, ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Yang kalau kita pelajari di sini, seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Kata mendapatkan, dia pasti mencari sumber itu. Ya, Alkitab berkata, mereka sudah datang. Ini perempuan ini atau seorang ini sudah datang kepada murid-muridnya. Ya, murid Yesus. Saudara, sehingga kalau kita baca, ternyata murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan daripada orang yang sedang dalam keadaan dibelenggu oleh iblis. Tentunya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa murid-murid tidak sanggup? Ya, karena kalau kita pelajari di sini, ternyata mereka ragu-ragu. Mereka tidak percaya. Tetapi kita melihat di sini, satu perempuan ini, perhatikan, dia datang, orang yang mencari. Kalau kita pelajari di sini, seorang mendapatkan Yesus. Berarti kata seorang mendapatkan, dia mencari Yesus, dia datang kepada Yesus, dia melangkah dengan iman. Ya, dia melangkah. Kalau kita ingin memperoleh pengharapan itu, mungkin saudara hari ini sedang dalam pergumulan yang hebat. Mungkin saudara sedang menghadapi masa-masa kesesakan. Saya mau berkata kepada sederhana saja, datang kepada sumber itu. Amin. Datang. Mungkin saudara bertanya, wah, Yesus kan sudah di surga. Dia ada. Amin. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, jika kita panggil nama Yesus, dia hadir dalam hidup kita. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah kekuatan kita. Banyak orang hari-hari ini sedang alami frustasi, apalagi menghadapi COVID ini ya. Kalau kita lihat dipantau di mana-mana, waduh, banyak orang yang gulung tikar dalam usahanya. Di mall-mall, kalau saya lihat, kalau saya ada yang pengen refreshing ya, masa enggak boleh ke mall ya? Boleh lah, saudaraku ya. Boleh ya kan? Ya, siapa bilang enggak boleh? Ya, lihat. Kalau saya lihat sama istri saya, sama anak-anak saya, kalau ambil waktu untuk refreshing ya, saudara. Saya lihat, waduh, di mall ini ya. Ya, mall ini bukan tiap hari, saudaraku. Ada waktunya ya. Pengen ya. Ternyata semua hampir mall itu sepi. Saudaraku, kecuali kalau di jalan-jalan. Karena orang yang sekarang yang butuh itu adalah makan. Toko kain, ya. Saudaraku, kecuali handphone ya. Kalau handphone semua rame. Saya lihat kok banyak sekali orang beli. Tetapi kalau baju dan segala macam, butik-butik dan segala macam, ya, saudara-saudara, banyak yang tutup. Ya, karena apa? Beban hidup. Tidak ada orang yang beli, orang takut. Nah, ini suatu beban. Ini suatu masalah, saudara-saudaraku. Dan memang ya, Alkitab berkata di dalam surat Timotius, 2 Timotius kalau saya tidak salah ya, memang hari-hari ini terdapat masa yang sukar. Masa yang sangat sukar. Alkitab sudah menubuatkan, tetapi meskipun kesukaran boleh terjadi hari-hari ini, kita tetap pandang Yesus. Karena apa? Yesus itu sumber segala-galanya. Amin. Yesus itu pemelihara kita. Ya, tetap kuat di dalam iman. Tetap kuat supaya apa? Kita memiliki suatu
pegangan hidup, saudaraku. Sepi di mana-mana, saudaraku. Sepi. Ya. Tapi satu hal saya mau berkata, mari tetap pegang firman Tuhan hari ini. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Seorang yang sedang dalam keadaan terikat, tetapi kita melihat di sini, ya, seorang mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus. Berarti kalau mendapatkan berarti ada satu usaha, ya, untuk mendapatkan sumber itu, mendapatkan pertolongan itu dari Tuhan. Artinya kita harus mencari Dia. Alkitab berkata, Alkitab menulis, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Injil Matius juga berkata, ya, ketuklah maka Dia akan membukakan, carilah maka Dia akan, ya, kamu akan menemukannya. Jadi ada satu usaha. Saya mau berkata, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bukan seenaknya simsalabim tuh, ya, simsalabim, ya, jangan seperti ada orang mau cari cepat. Tidak, semua untuk mencapai suatu, ya, proses, mencapai suatu jawaban dari Tuhan, kita harus apa? Mencari. Kalau perlu itu yang harus kita tekankan itu penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Ya. Menyangkal diri hari-hari ini. Nah, mudah untuk kita lakukan, saudara-saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh datang, ya, mendapatkan Yesus. Ya. Mendapatkan, mungkin dia dari jauh. Ya. Belum ada transportasi. Mereka mungkin naik keledai atau unta, karena dulu transportasi keledai atau unta, ya, keledai atau unta, atau mungkin kuda, ya. Saya tidak tahu keberadaan daripada ibu ini, ya. Mungkin dia sudah pergi berobat di tempat yang lain, seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke tempat yang lain, dia sudah pergi ke ini, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada solusi, saudaraku. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia menemukan Yesus, imannya timbul. Asalku jama jubahnya. Dia jama, ini satu iman yang kokoh, ya, iman. Ya, mungkin kita sudah dengar firman Tuhan itu beberapa kali. Dia asalku jama, ini cuma jama jubahnya, apalagi dia pegang Yesus. Ya, ini satu tindakan iman yang luar biasa. Kita kembali kepada dia mendapatkan Yesus, dan apa? Dia menyembah Dia. Saya mau berkata kepada saudara, rupanya rahasianya untuk kita memperoleh pertolongan dari Tuhan bukan seenaknya untuk kita, Tuhan, ya, jangan tutup Tuhan, sekarang Tuhan, tidak, tetapi ada satu sikap untuk menyembah Tuhan. Penyembahan, saudaraku. Menyembah itu adalah satu penghormatan, ya. Menyembah itu ada satu tindakan iman. Menyembah itu ada satu pengagungan kepada Tuhan. Menyembah itu ada satu kerendahan hati untuk kita mau minta belas kasihan kepada Tuhan. Dia datang, Tuhan tolonglah aku. Saya mau berkata, mari kita mau menyembah Tuhan, ya. Sekalipun saudara mungkin hari-hari ini ada yang sudah hidup dalam kemakmuran, jangan terbawa dengan kemakmuran. Jangan terbawa dengan zona nyaman, ya. Jangan terbawa. Tetap meskipun engkau sehari-hari diberkati, tapi saya mau berkata, tetap mencari Tuhan. Amin. Ada saat-saatnya kita mengalami suatu krisis. Ada beberapa orang saya perhatikan punya segalanya, tetapi hidupnya nggak ada damai. Ya, hidupnya nggak ada damai, punya segalanya. Ya, karena apa? Tidak ada Yesus, tapi dia tidak mau sungguh-sungguh, ya, mau datang menyembah Tuhan. Ya, coba saudara, kalau saudara masa-masa sulit yang saudara hadapi hari ini, coba kita mulai meluangkan hati. Meskipun di kamar tidak ada orang yang lihat, kita mulai duduk, kita mulai sembah Dia, kita mulai mengagungkan. Tidak ada yang, memang Alkitab berkata, kalau engkau berdoa jangan tunjukkan, oh, jangan seperti orang Farisi. Ini aku pakai jubah panjang, ya, pakai lagi baju kebesaran, wah, baju luar biasa, baju putih, ya, di pasar-pasar. Dia menampilkan diri dia hebat, imam. Tidak, Alkitab berkata kalau engkau berdoa, tutup pintu kamar-kamar, tidak ada yang orang tahu.
Tidak ada orang tua. Kita mulai kita mulai mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Seperti Hana, kita lihat di dalam kitab Samuel, 1 Samuel itu, Hana sedang dalam keadaan tertekan hidupnya. Hana dalam keadaan bergumul. Kenapa? Dia tidak mempunyai keturunan. Dia tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina setiap tahun melahirkan. Setiap tahun melahirkan. Sehingga apa? Waduh, dia sakit hati. Penina terus orang Manado bilang, dia bagara terus ya. Dia bagara terus. Dia ngenyek, kalau orang Jawa dia tunjukkan, ini loh aku hamil terus. Ini loh aku tiap hari. Bagaimana seorang, karena perempuan itu dia sedang seorang perempuan, dia selalu main perasaan, tersentuh hatinya, bahkan pun disakiti ya, sehingga apa, dia tidak mau makan. Sehingga apa, ketika dia tidak mau makan, dia rupanya ada kepahitan, ada sakit hati. Sehingga apa, Tuhan menutup kandungannya. Tetapi Alkitab berkata, saya pelajari baik, ketika dia berubah paradigma dia, pemikirannya ya, karena tema kita ya berpikir ya, memikirkan pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus. Dia ubah pola pikirnya untuk apa? Dia mau fokus untuk mencari Tuhan. Dia datang dengan sungguh-sungguh, dia datang menyembah Tuhan, dia datang mencari Tuhan. Dia berdoa dengan apa? Tidak dengan keras, dengan ya, sehingga Imam Eli melihat, oh kamu kayak orang mabuk ya kan, orang mabuk. Sehingga Hana bilang, aku tidak mabuk, aku sedang dalam pedih hati, aku sedang dalam pergumulan ya. Akhirnya apa, Tuhan jawab doanya. Setahun kemudian Tuhan nyatakan kuasanya, lahirlah Samuel ya, anak yang diminta ya, anak yang diminta oleh Hana ini. Akhirnya Samuel ini menjadi nabi yang luar biasa, nabi orang Israel. Nah saudara, kita melihat mendapatkan Yesus, menyembah dia. Kalau saya mau berkata, mari datang menyembah dia. Menyembah itu berarti merendahkan diri ya, menyerahkan hak kita kepada Tuhan, totalitas kepada Tuhan. Dan di situ kita lihat ya, perhatikan, kita lompat pada ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16, karena Tuhan melihat dia datang kepada Yesus, dia datang menyembah, Tuhan itu senang disembah. Sekali saya kata, Tuhan itu senang dipuji, bukan makan puji ya, bukan makan puji, tetapi Tuhan itu layak kita sembah. Tuhan senang dengan bau harum ya. Kalau di dalam di dalam kemah suci itu ya, ada satu mezbah dupa, penyembahan ya, penyembahan sebelum masuk ke tabir ya, sebelum masuk ke ruang maha kudus. Di situ ada mezbah dupa, bau harum. Itu berbicara tentang apa? Suatu penyembahan ya, dupa. Luar biasa. Dupa. Imam ya, dia ada sebelum dia masuk ke ruang maha kudus, dia membawa dupa itu ya, dupa, penyembahan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Nah, sikap yang menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, di situ ada jawaban dari Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada kekuatan, di situ ada suatu jalan keluar. Saudaraku, meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan berkarya, tapi kalau yang kita percaya sungguh-sungguh, lambat apa cepat, dia akan menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada amin saudaraku, luar biasa. Kita lihat sini, akibat dia melakukan, dia datang kepada Yesus dan menyembah dia. Ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Dan kita melihat anak yang terikat dengan belenggu iblis, oleh karena dia sakit ayan, dia tegur dengan keras ya, dia tegur. Tentunya dia tegur, memang kalau urusan setan harus tegur, harus teriak dalam nama Yesus. Saya pernah mengutus setan ya, ada roh ketawa, gua ada kayak apa ya, nenek roh ketawa ya, rupanya dia punya roh ketawa ya, roh ketawa.
Demi nama Yesus, roh ketawa. Wah, keluar. Ada juga roh-roh yang lain. Jadi hari-hari ini cara Tuhan, maksud saya cara setan bekerja itu macam-macam. Ada merasuk kita, merasuk orang dengan satu penderitaan seperti penyakit ini. Seperti di mana di Gerasa, orang dirasuk setan sehingga dia mempunyai kekuatan. Ada juga cara setan untuk apa? Menggoda kita, menawarkan hal-hal yang mempesona, membuat kita terpesona. Kita lihat ketika Hawa ditawarkan suatu keinginan yang luar biasa. Kalau kamu makan, bukan kamu mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ada begitu banyak tawaran-tawaran hari ini supaya kita tergiur dengan itu, saudara-saudara, ya. Tetapi kita mau lihat firman Tuhan itu. Kita mau datang kepada Yesus. Memang ikut Yesus harus menyangkal diri. Ikut Dia harus bayar harga. Kalau tidak bayar harga, tidak mungkin akan terjadi. Tidak mungkin akan terjadi. Harus bayar harga, saudaraku. Harus bayar harga. Harga itu mahal. Harga yang pertama yang saya pelajari, harga itu pertama penyangkalan diri. Ya, penyangkalan diri. Menanggalkan hak istimewa kita, ego kita harus ditanggalkan supaya apa? Kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Selama kita tidak menanggalkan ego kita, menanggalkan hak kita, kita lihat Naaman hampir tidak saja sembuh. Karena apa? Dia menanggalkan egonya. Ya, dia menanggalkan, masa saya ini panglima, masa mau mandi 7 kali, mau mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Apakah tidak ada sungai lain? Ya, bahasa saya sebenarnya, mau sembuh enggak kamu? Kalau kamu mau sembuh silakan lakukan itu apa yang dikata firman Tuhan. Tapi meskipun tadinya dia ngeyel, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai karena dia merasa dia punya jabatan, ya. Dia mulai syukurlah dia taat, dan di situ dia lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Naaman. Kita melihat di sini Alkitab berkata dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Seketika itu juga. Itu karena apa? Itu karena iman. Itu karena tekad. Itu karena dia punya sifat penyembahan kepada Tuhan. Seorang ibu ini, dia datang karena imannya yang kokoh, sehingga anak yang terikat itu bisa dibebaskan. Hari-hari ini kita harus dibebaskan. Ya, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh. Banyak orang hari-hari terikat. Anak-anak sekarang, sekarang saya lihat ya, anak-anak hari-hari ini dengan sekolah online, daring ya, kita melihat bukan lagi belajar yang sungguh-sungguh, termasuk juga anak saya ya. Kita lihat, pergumulan melihat anak-anak kami ya, karena setiap hari di komputer, setiap hari di handphone melihat, dan banyak tayangan yang sangat berbahaya. Kalau dia tidak dikontrol, sekali tidak dikontrol itu berbahaya, saudaraku. Ya. Siapapun dia. Jadi, ngeri saudaraku. Terikat dengan segala macam. Ini tanggung jawab, ini pergumulan kita sebagai orang tua hari-hari ini menghadapi anak-anak, karena memang psikologinya mereka itu belum seperti orang dewasa, mereka belum bisa menimbang saudara-saudaraku. Jadi terus diawasi. Banyak juga masalah-masalah yang terjadi, banyak tekanan-tekanan di hari-hari ini. Orang dalam tekanan ekonomi, tekanan-tekanan yang lain, pergumulan, ya. Tetapi saya mau berkata, mari datang kepada Yesus. Datang kepada sumber itu. Berlindunglah kepada sabda Allah. Datanglah kepada sumber itu, Yesus, firman itu yang telah menjadi manusia dan diam di antara saudara dan saya. Lewat apa? Roh Kudus dan firman yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Pengharapan hanya kepada Yesus. Amin. Pengharapan. Mungkin hari ini sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Tapi saya mau berkata, pengharapan kita kepada Yesus. Dia sanggup mengadakan segala perkara. Saya pernah berkata ya, di dalam ada satu inspirasi, saya sudah katakan di gereja ya, Helen Keller ya, itu luar biasa. Dia dilahirkan tahun 1880 ya. Itu menjadi satu inspirasi banyak orang, dan Helen Keller itu
dia lahir, tadinya dia sempurna, dia bisa 6 bulan dia berjalan ya, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata dia kena satu demam dia mengganggu otaknya ya, perhatikan, dia kena rubella dan membuat otaknya itu ada sesuatu yang otaknya untuk ke saraf, untuk ke mata, ke telinga, dan ke mulut. Saudara bisa bayangkan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa ngomong. Ya apa itu, saudaraku? Kalau saya baca kisah itu, saudara bisa baca di lihat di internet, itu ada. Itu menjadi kisah menginspirasi banyak orang. Secara manusia dia sudah tidak ada gunanya lagi. Dia kayak seperti mayat hidup, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Apa? Semua panca inderanya tidak berfungsi. Ya, kalau saya baca ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia marah-marah sendiri. Dia mau dia menjadi temperamen ya. Dia jadi cara yang seperti orang liar. Karena melihat keadaan hidupnya seperti itu, nggak ada pengharapan. Nggak ada pengharapan. Tetapi syukur ya, meskipun dia adalah anak yang terkenal, seorang anak ya, waktu dia di Inggris ya. Tetapi dia anak keturunan Kolonel Alexander ya, di Gubernur Virginia di Inggris Raya sana ya. Tetapi kita melihat dia, kalau kita baca, aduh sangat menyedihkan. Tetapi kita melihat ya, ternyata dengan perjalanan hidupnya, meskipun dia mengalami satu keterpurukan karena frustasi, dia tidak bisa apa-apa, tetapi toh dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, kalau saya baca di sini ya, dia menjadi dosen. Bayangkan, dia menjadi aktivis, dia menjadi politikus dengan cara apa? Ya, ada dia sekolah di satu tempat, ada beberapa guru yang terbeban, pakai caranya ya, tentunya kalau dia tidak bisa, hanya cuma pakai hati dan juga pakai dengan pakai kode, pakai dengan tangan ya. Bahasa isyarat pun tidak bisa, ya kan? Jadi diraba-raba caranya. Jadi ada guru profesional yang mendidik dia, mengajari dia supaya sampai bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, dia bisa ya, seorang yang terkenal. Dia menjadi politikus, menjadi dosen. Saya tidak tahu ya cara bagaimana, karena apalagi pada zaman itu belum ada teknologi sampai sekarang ya. Teknologi komputer, teknologi ini belum ada. Tapi toh luar biasa, ada orang-orang yang peduli kepada Helen Keller ini, dan menjadi orang yang hebat. Dan dia itu tercatat di dalam sejarah yang luar biasa. Dia menjadi inspirasi banyak orang. Itu. Nah, saudara-saudara, ya, itu secara dunia, saudaraku. Secara dunia dia mau hidup. Ya, dia mau hidup berarti ya. Karena apa? Dia mau Dia mau semangat, dia mau benar-benar berkarya sekalipun dalam keterbatasan. Tetapi saya mau berkata, apapun kondisi saudara dan saya hari-hari ini, ya, coba saudara belajar tentang Mike ya, yang ada di Australia, tidak punya tangan dan punya kaki, ya. Ada juga yang lain yang keterbatasannya ya fisik, tetapi mereka mau bangkit. Mereka mau bangkit karena mereka tahu pengharapan itu ya hanya di dalam Yesus. Sekali fisik yang seperti itu, tapi kita lihat rupanya itu tergantung dari sikap hati saudara dan saya. Amin. Tergantung dari sikap hati ya. Tergantung bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita ini berarti. Mungkin hari ini saudara sedang tidak ada dalam pengharapan, putus asa oleh karena segala hal. Tetapi saya mau berkata bahwa ternyata pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Jadi kita melihat murid-murid ditegur oleh Yesus, di mana imanmu? Ya, coba belajar kepada perempuan ini. Belajar. Dia punya iman yang kokoh. Dia punya iman yang kokoh untuk apa? Dia datang merendahkan diri supaya anaknya terjadi mujizat dari yang Tuhan berikan kepada anak ini. Dan saya percaya ini anak yang sudah dibebaskan dari roh jahat, dan dia menjadi saksi. Dan pasti meskipun dia tidak tercatat di Alkitab, hanya dicatat di dalam Alkitab, tidak disebutkan namanya apa,
ya, tetapi saya percaya dia pasti menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, amin. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Saya percaya, meskipun orang berkata ini sulit, meskipun orang berkata tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tetap semangat saudara, tetap mencari Tuhan, tetap hidup benar, dan tetap iman kita didewasakan hari ini. Supaya ketika datang gelombang, datang tantangan, Tuhan kita sanggup mengadakan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati, ya, Tuhan Yesus menyertai kita di hari-hari ini. Mari sama-sama kita mau menyanyi satu pujian yang sangat memberkati, yaitu hatiku percaya. Ya, hatiku percaya. Pengharapan hanya kepada Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami percaya lewat ibadah ini, lewat pujian kami, penyembahan kami, firman yang hamba sampaikan memberkati kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Di hari-hari ini yang sulit ini, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengharapan, bukan pengharapan dari apapun, tetapi pengharapan yang penuh dengan kepastian ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya hidup kami selalu hidup benar di hadapan Engkau. Kami selalu hidup benar, melakukan akan kehendak Tuhan, memuliakan nama Engkau Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun banyak tantangan, banyak ujian yang kami harus hadapi, tetapi andalan kami, pengharapan kami di dalam Yesus. Jemaat-jemaat yang sedang alami sakit, Engkau sembuhkan. Jemaat-jemaat yang alami akan mungkin hari ini sudah tidak ada jalan, tapi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan. Ada yang terikat dengan dosa, Tuhan tolong di mana saja pun berada, mungkin siapapun yang menyaksikan ini program ini Tuhan, Tuhan pulihkan mereka semua, pulihkan jemaat Tuhan, pulihkan di mana saja mereka berada Tuhan, supaya kami tahu Yesus yang kami sembah, Yesus yang sanggup mengadakan segala perkara. Bukan saja pengharapan di dunia, tetapi pengharapan yang kami tunggu-tunggu adalah pengharapan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati jemaat GPD Emmanuel,
Berkati semua supaya mereka tetap kuat di masa-masa ini Tuhan. Mereka tetap bertumbuh rohani mereka di masa-masa ini Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada menteri-menteri yang ada, kepala-kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Tuhan tolong mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat menjalani pemerintahan ini sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan bencana-bencana yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tolong. Bagi mereka yang terkena dampak, Tuhan hiburkan mereka, tolong mereka, cukupkan mereka semua Tuhan. Apalagi juga menangani akan COVID-19 pada saat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan garda terdepan itu para dokter-dokter medis, para perawat yang sedang menangani semua Tuhan. Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat dari surga, supaya mereka dapat menjalankan tugas ini, sekalipun mereka harus berkorban demi nyawa mereka. Tapi Tuhan tolong, supaya mereka dapat menjalani tugas yang mulia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Berkati sebentar sore, kami akan menikmati ibadah. Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat Tuhan bisa datang untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama kita terima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat. Dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua, akan menjemput kita di awan-awan yang bermain. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.